A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat mendengarkan kultum Ramadan terbaik hari ini dalam keadaan sehat. Tak lupa kita sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita syafaat di akhir kelak, insyaallah, amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana puasa hari ini? Semoga kalian tetap semangat, karena di bulan 10 terakhir puasa Ramadan ini, kita berlomba-lomba untuk memaksimalkan sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang Ustazah banggakan, hari ini Ustazah akan menyampaikan kultum Ramadan mengenai tentang zakat. Tentunya anak-anak sudah tahu zakat itu adalah salah satu rukun Islam, dan zakat yang kita ketahui ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Di sini Ustazah akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan di bulan Ramadan ketika kita melebihi makanan pokok menjelang hari raya. Jadi kalian tahu apa zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin, tanda berakhirnya bulan Ramadan, sebagai pembersih hal-hal yang mengotori puasa. Jadi sangat penting membayar zakat, karena membayar zakat adalah sebagai salah satu ibadah penyempurna puasa dan juga mensucikan harta yang kita miliki. Masya Allah. Kewajiban membayar zakat fitrah itu bersama dengan syariat puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Syarat membayar zakat itu diperuntukkan kepada setiap muslim atau muslimah, balik atau belum, kaya atau tidak, dan tentunya bahwa dirinya masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak kurma atau 1 syak gadum atas orang muslim, baik budak
dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke Masjid Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa menunaikan setelah sholat id, maka itu adalah satu sedekah dari sedekah-sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Zakat fitrah sendiri itu berarti suci tanpa dosa, seperti manusia yang baru diciptakan. Dengan membayar zakat fitrah, umat muslim berharap bisa kembali suci. Zakat fitrah diwajibkan ketika bulan Ramadan dan dapat dibayarkan dengan 2,5 kg makanan pokok dari masing-masing daerah seperti beras, gandum, dan lain-lainnya. Golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan. Yang kedua, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah. Kemudian yang tiga, qarim, orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keempat, amil zakat. Amil zakat adalah panitia atau pengelola zakat. Kemudian yang kelima, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keenam, mualaf. Mualaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekal dalam perjalanan dan para pelajar perantau. Kemudian yang terakhir, rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak. Jadi itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi apa keutamaan kita membayar zakat fitrah? Keutamaan membayar zakat fitrah yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa. Jadi ketika kita membayarkan zakat, kita akan bersih harta dan jiwa. Dengan harta yang dimiliki setiap umat, sejatinya terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan harta yang dimiliki, tentunya akan mensucikan harta tersebut karena sudah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima. Kemudian membersihkan diri dari dosa, perbuatan keji, dan penyempurnaan puasa. Jadi dengan membayar zakat, maka hati kita, perbuatan yang keji yang kita pernah kita perbuat itu akan mensucikan diri kita dan juga akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Maka dikatakan kita kembali suci, dan kita juga berharap kita kembali suci. Kemudian yang ketiga, menanamkan akhlak yang mulia. Karena dengan membayar zakat fitrah, umat muslim dilatih menjadi sosok yang pengasih dan lembut terhadap sesama. Kemudian yang keempat,
Zakat fitrah juga merupakan sarana untuk membantu umat muslim yang kekurangan. Dengan zakat fitrah diharapkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melihat umat kita kehidupannya menjadi lebih baik, maka hati kita, jiwa kita akan merasa juga bahagia melihatnya. Kemudian yang terakhir, disiplin. Kenapa disiplin? Di sini zakat fitrah itu ada ketentuannya, jadi tidak ngawur ya kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada waktunya, jadi waktunya itu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, menjelang akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi di waktu-waktu itu kita harus wajib membayarkan zakat. Nah, itu namanya zakat fitrah. Kalau sampai kita melebihi atau kita membayarnya setelah sholat Id, itu nanti namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah. Jadi itu mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Sekian dari Ustadzah, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.